Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahri Padia Muhammad Yunus akan sedikit menjelaskan tentang anggota satuan tugas reputasi. Anggota satuan tugas reputasi adalah posisi bagi seseorang dalam PR yang biasanya tenggelam dalam isu-isu komunikasi negatif, situasi krisis atau rusaknya reputasi. Tugas reputasi memiliki beberapa tugas atau roda strategi dalam media sosial praktik PR. Yang pertama yaitu penelitian pertemuan. Yang pertama penelitian atau pertemuan tugas reputasi umum digunakan atau memiliki arti yang jelas dalam konteks ilmiah atau akademis. Riset reputasi dapat merujuk pada upaya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai persepsi atau opini. Sedangkan penilaian reputasi dapat mencakup penilaian formal atau informal terhadap citra dan reputasi suatu entitas. Penelitian atau pertemuan ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada budget. Budget merujuk pada alokasi sumber daya finansial yang diperuntukkan untuk mendukung dan memperkuat reputasi suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi. Terus yang ketiga ada goals atau tujuan. Dalam konteks manajemen reputasi adalah hasil konkret yang diinginkan oleh suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi dalam upaya untuk membangun dan memelihara atau meningkatkan reputasinya. Yang selanjutnya ada objektif. Objektif dalam public relation merujuk pada hasil yang diinginkan dari upaya yang secara khusus ditunjukkan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan reputasi suatu entitas. Dalam roda strategi media sosial praktik PR ada yang disebut mainstream yaitu measurement strategi dalam reputasi PR yang merujuk pada rencana atau pendekatan sistematis untuk mengukur efektivitas upaya manajemen dalam reputasi suatu entitas yang melibatkan penentuan metrik atau indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau objektif reputasi telah tercapai. Yang selanjutnya ada engagement strategi atau strategi keterlibatan. Strategi keterlibatan merujuk pada rencana atau pendekatan yang dirancang untuk melibatkan dan berinteraksi dengan audiens atau stakeholders tertentu. Strategi ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pemasaran, media sosial, dan public relation, serta di berbagai sektor seperti bisnis, pemerintahan, atau organisasi nirlaba. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk membangun hubungan positif, meningkatkan keterlibatan, dan menciptakan interaksi yang bermakna dengan pihak-pihak yang relevan. Yang selanjutnya yaitu tracking and monitoring software. Tracking and monitoring software atau perangkat lunak dalam pelacakan atau pemantauan adalah pengguna perangkat lunak khusus yang dirancang untuk melacak atau memantau informasi terkait reputasi atau suatu entitas. Yang kedua ada distribution strategi atau strategi distribusi. Strategi distribusi dalam konteks PR reputasi berkaitan dengan bagaimana informasi tentang merek atau organisasi yang didistribusikan ke publik atau audiens target. Yang selanjutnya ada content communication strategi atau strategi komunikasi konten. Ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan distribusi konten yang mendukung tujuan dan pesan reputasi. Strategi komunikasi konten bertujuan untuk menyampaikan pesan yang konsisten, meyakinkan, dan relevan kepada audiens, yang mencakup identifikasi topik-topik yang relevan dengan audiens target dan pemilihan format yang paling efektif untuk menyampaikan pesan.
Yang selanjutnya ada miscellaneous. Miscellaneous atau sales atau mengukur lead atau penjualan. Pengukuran lead dan penjualan adalah langkah untuk menilai sejauh mana suatu kampanye pemasaran atau PR public relation telah berkontribusi terhadap pembentukan prospek dan akhirnya konversi menjadi penjualan. Yang selanjutnya brand lift atau peningkatan citra merek. Brand lift mengukur perubahan positif dalam persepsi atau pengetahuan masyarakat terhadap merek setelah pelaksanaan kampanye pemasaran atau PR tertentu. Ini bisa mencakup peningkatan kesadaran merek, persepsi merek yang lebih positif, atau peningkatan atribut merek tertentu. Yang selanjutnya ada pengukuran kesadaran atau awareness. Adalah langkah untuk menilai sejauh mana audiens menyadari atau mengenali merek atau kampanye tertentu. Yang keempat ada high value atau interaction atau interaksi yang bernilai tinggi. Ini mencakup pengukuran interaksi yang dianggap bernilai tinggi dalam konteks pemasaran. Interaksi ini dapat berupa partisipasi dalam konteks konversi penjualan, keterlibatan yang signifikan di media sosial, atau interaksi lain secara langsung untuk tujuan bisnis atau reputasi. Yang selanjutnya ada engagement. Engagement atau keterlibatan merujuk pada tingkat keterlibatan atau interaksi antara audiens atau pengguna dengan suatu merek atau organisasi. Yang selanjutnya ada two-way conversion atau percakapan dua arah. Two-way conversion atau mengacu pada komunikasi dua arah atau antara merek dan audiens yang melibatkan dialog yang bersifat interaktif di mana merek tidak hanya menyampaikan informasi kepada audiens tetapi juga mendengarkan dan merespon umpan balik. Yang ketiga ada experience and sentiment atau pengalaman dan sentimen. Pengalaman experience mengacu pada keseluruhan pengalaman atau interaksi pelanggan dengan merek atau organisasi tertentu, termasuk interaksi dalam produk, layanan, saluran dan komunikasi. Yang selanjutnya tracking and monitoring software adalah perangkat lunak pelacakan pemantauan, yaitu jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melacak data atau informasi tertentu mengenai suatu aktivitas atau entitas. Yang selanjutnya ada distribution channel. Distribution channel merujuk pada jalur atau rute yang digunakan oleh produsen untuk mengirimkan produk atau layanan dari tempat produksi ke konsumen atau pelanggan akhir. Yang selanjutnya ada optimize content creation. Optimis content creation dalam konteks tersebut mengacu pada upaya untuk menciptakan konten yang dirancang untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan reputasi suatu merek atau organisasi dengan tujuan spesifik dan konten yang dibuat, apakah itu untuk meningkatkan kesadaran merek, merespon isu atau krisis, atau membangun keterlibatan dengan audiens tertentu. Mungkin sekian yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.